بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أكرمنا بسيدنا محمد. الحمد لله الذي أقام ذكرنا بسيدنا محمد. الحمد لله الذي أنعم علينا نعمة الإسلام والإيمان بسيدنا محمد. الحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة سيدنا محمد. ثم الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في مسكن السيد الحبيب فائز ابن حبيب علي الجوفري ببركة سيدنا محمد. اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب الرحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. فقد قال عز من قائل وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال خالقنا والرازقنا من الشاهدين وشاكرين بقلب سليم والحمد لله رب العالمين. Segenap para tetamu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kesemuanya kita senantiasa dimuliakan Allah baik di dunia, di barzah sampai akhirat. Teristimewa kepada para abna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anak cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan mudah-mudahan habaib kita senantiasa diberikan pemeliharaan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat afiah panjang umur, amin ya rabbal alamin. Para kiai, para tokoh masyarakat, para sesepuh, terkhusus teristimewa Syekhun al-Jami, guru kami bersama yang mulia, sahibul fadilah Romo Kiai Haji Abdul Wahid mata'anallah bituli hayatihi syarifah wa qaddasahu sirrah insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sehat afiah kepada beliau agar tentunya dapat selalu membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya yang saya cintai, yang saya muliakan, terkhusus kepada sahibul bait, sahibul hajah, akhina fillah As-Sayyid Al-Habib Faiz Ibn Al-Habib Ali Al-Jufri, yang juga sekaligus baru saja bertepatan pada hari ini melangsungkan milad putranya As-Sayyid Muhammad Isa yang genap 1 tahun. Kita doakan mudah-mudahan keluarga besar ini keluarga yang senantiasa dirahmati Allah,
dijadikan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, dan anak-anaknya dijadikan anak-anak saleh dan salehah, dan insyaallah akan terus mengambil jejak daripada datuk-datuknya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap saat, terkhusus saat ini Allah berikan anugerah yang besar. Anugerah dikumpulkan kita dalam satu momentum yang indah, momentum yang baik, momentum yang mana ini dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sekaligus khitan masal dan juga apa tadi? Obor apa tadi? Pawai obor. Nah, pawai obornya kemana tadi? Jauh. Jauh. Ibu-ibu enggak ikut enggak? Oh ikut, Masya Allah. Hujan enggak hujan? Enggak, Masya Allah. Bapak-bapak? Kalah suara bapak-bapak. Alhamdulillah, saya juga ikut senang dan bergembira bisa silaturahmi lagi ke kampung yang saya cintai, Karangsempu, terkhusus berjumpa kepada guru mulia saya yang amat sangat saya cintai dan saya muliakan, Romo Ki Abdul Wahid. Mudah-mudahan sekali lagi beliau sehat afiah panjang umur. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita tentunya hadir dalam acara ini membawa hajat yang besar. Membawa hajat, baik hajat dunia maupun hajat akhirah. Namun yakinlah, tidaklah Allah giring kita sampai kita berjumpa dan berduduk bersama, terkhusus kita bersalawat bersama, memuji kekasih Allah Subhanahu wa taala, maka seberapa besar keyakinan kita, maka disitulah seberapa hajat yang Allah akan selesaikan dari Allah kepada kita. Sebagaimana Allah katakan, ana inda dhanni abdi bi, saya bersama prasangka hambaku. Jadi harapan kita semua yang hadir, jangan sampai tidak yakin bahwa pulang tidak membawa hasil. Kita harus yakin kita digiring oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah telah menyiapkan kepada kita segala kebaikan dan keberkahan yang dapat menyelamatkan kita, membahagiakan kita dunia maupun akhirat. Sebagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang tadi kita baca doanya di dalam Simtu Durar, wa dhununan jamilatan hiya wasilatuna ilaika fala tukhayyibna. Ya Allah, modal kami hanya husnudzan kepada Engkau ya Allah. Wa dhununan jamilatan fala tukhayyibna. Ya Allah, janganlah Kau jadikan husnudzan kami. Kami yakin, kami datang kemari, Engkau yang giring kami, maka Engkau akan memberikan keberkahan dunia akhirat buat kami. Maka fala tukhayyibna, jangan Kau sia-siakan ya Allah. Maka kita harus bangga dan yakin bahwa selama kita dalam kehidupan kita selalu konsentrasi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hidupnya selamat. Pertanyaannya kepada diri kita masing-masing, seberapa besar Rasulullah dalam kehidupan kita? Seberapa besar peran Rasulullah dalam kehidupan kita dan rumah tangga kita dan anak-anak kita? Seberapa besar kita perankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam diri kita dan kehidupan kita dan keluarga kita? Oleh karenanya tujuan utama diadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar umat kembali konsentrasi kepada ajaran Rasulullah.
agar umat kembali betul-betul mengenal dan mencintai Rasulullah. Namun bagaimana bisa kalau kita tidak mengenal terus jatuh cinta dengan Rasulullah? Bagaimana bisa dan mungkin kita bisa menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah, sebagai qudwah, sebagai panutan, sebagai suri tauladan kita kalau kita tidak kenal siapa Rasulullah? Mustahil. Pepatah kita mengatakan tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita bisa sayang dan cinta kepada Rasulullah? Toh kita tidak kenal siapa Rasulullah. Toh kita nggak pernah ngamalkan sunnahnya Rasulullah. Toh justru kita jauh dari ajarannya Rasulullah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggiring kita datang ke acara-acara maulid untuk tujuannya Allah memberikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bukalah hati kita. Pasanglah niat yang luhur sebagaimana Allah katakan, innallaha yahullu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghalangi antara kita dengan hati kita sendiri. Artinya apa? Kita tidak mungkin mampu memutuskan, mengatur kepada siapa kita harus jatuh cinta, kepada siapa kita harus membenci. Tidak bisa. Makanya ada doa yang bunyinya, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan keadaan hati kami, maka balikanlah hati kami kepada agama yang engkau ridai. Amin. Oleh karenanya tujuan maulid selalu ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, habaib kita, dikit-dikit kalau apa-apa maulid. Kalau selamatan rumah, maulid. Dapat jabatan, maulid. Pindah rumah, maulid. Kemudian lulus kuliah, selamatan apapun bentuk nikmatnya, tasyakuran, maulid. Karena kenapa? Karena sumber dari nikmat, dari segala nikmat adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah katakan, qul bi fadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Sampaikanlah ya Muhammad, apabila kita mendapatkan al-fadl, yaitu anugerah, warahmah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, hujan rahmat bukan? Hujan rahmat bukan? Rahmat. Namun ada lagi yang lebih besar rahmatnya. Sumber dari segala rahmat adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau ya Muhammad menjadi simbol kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Nah, kalau kita mau mendapatkan rahmat Allah, pintunya adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, kalau kita mendapatkan anugerah, mendapatkan rahmat, mendapatkan nikmat, kita harus bergembira. Namun dari sekian nikmat yang kita dapat dari Allah, tidak ada nikmat yang paling agung, tidak ada nikmat yang paling luhur, tidak ada nikmat yang paling besar, melainkan nikmat datangnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke alam dunia. Karena kenapa? Berkat Rasulullah kita menjadi mulia. Apapun yang dinisbahkan kepada kanjeng Nabi Muhammad menjadi mulia. Sahabat Rasulullah lebih mulia daripada sahabatnya nabi-nabi yang lain. Keluarga Rasulullah lebih mulia daripada keluarga nabi-nabi yang lain. Umatnya Rasulullah lebih mulia daripada umat-umat nabi yang lain. Apapun yang dinisbahkan kepada Rasulullah menjadi mulia. Karena kenapa? Karena kita bersandar kepada yang maha mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke alam dunia, kita divonis oleh Allah. Apa vonisnya? Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Masya Allah. Kata Allah, hai manusia,
kalian ini dolal mubin. Apa dolal mubin? Dolal sesat, mubin jelas. Sesatnya jelas. Lihat nabi-nabi yang dulu. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Yunus, Nabi Lut, Nabi Ibrahim. Umatnya enggak banyak. Umatnya sedikit. Mayoritas semua dalam kesesatan yang nyata. Namun pasca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke alam dunia, min alamil khafa ila alamil zuhur, tiba-tiba kita diganti oleh Allah dari vonis yang tidak baik menjadi baik. Apa vonisnya? Setelah Nabi Muhammad dilahirkan, kemudian yang lebih indah lagi, kita terpilih menjadi umatnya Rasulullah. Apa kata Allah? Kuntum khairu ummah. Allah. Berkat siapa? Berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas kalau kita mikir sebagai manusia biasa, apa yang mau kita persembahkan di hadapan Allah? Apa yang mau kita banggakan di hadapan Allah? Lawang faktanya setiap hari lebih banyak dosa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, ketimbang amal ibadah kita kepada Allah. Lantas kalau bukan rahmat dan syafaatnya Rasulullah, kita mau masuk surga lewat mana? Mau masuk surga lewat uang kita? Mau masuk surga lewat jabatan kita? Mau masuk surga lewat harta kita? Tentu jawabannya tidak. Karena siapapun mampu masuk ke dalam surga kecuali karena dua hal saja. Yang pertama, udkhulu birrahmati. Masuklah kita ke dalam surga Allah dengan rahmatnya Allah. Yang kedua, orang bisa masuk ke dalam surga Allah karena syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus betul-betul memburu dua hal ini. Memburu rahmatnya Allah dan memburu syafaatnya Rasulullah. Caranya bagaimana? Jalankan perintah Allah, jauhkan larangan Allah, hidupkan sunnahnya Rasulullah, tebarkan kasih sayang, jalin persatuan, jangan ada permusuhan, jadilah rumah tangga yang baik, jadilah istri-istri yang salehah, jadilah suami-suami yang menjadi yang baik, yang imam yang baik. Inilah yang dikatakan cinta kepada Rasulullah. Apa artinya kita mengadakan maulid, namun di antara kita masih ada dusta? Apa artinya kita mengadakan maulid, salamannya salaman palsu, senyumnya senyum palsu, negurnya negur, alamatnya alamat ayu ting ting dong. Enak nggak kalau dapat yang palsu? Beli barang mahal-mahal palsu, beli berlian palsu. Enak nggak? Gak enak. Dan begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingin menerima cinta palsu kita. Kita harus memberikan cinta tulus kita kepada Rasulullah dengan cara buktikan cinta kita kepada Rasulullah dengan kita mencintai sesama kita. Dengan kita saling mendoakan sesama kita. Dengan kita saling menghormati sesama kita. Dengan kita menjalankan perintah Allah. Dengan kita menjauhkan segala larangan yang dilarang oleh Allah. Itu namanya cinta Rasulullah. Namun hadir maulid alhamdulillah gak kurang seminggu 3 kali. Belum pengajian di kanan, belum pengajian di kiri, belum pengajian di atas, belum pengajian di bawah. Paham lah ya maksudnya ya. Pengajian gak kurang seminggu 4-3 kali. Tapi berantem jalan terus. Musuhan jalan terus. Hasut-hasutan jalan terus. Bahkan sebulan sekali ke dukun. Gimana caranya nih orang yang musuhin kita atau yang kita tidak senang mati makan. Nah ini bukan contoh umat yang baik yang mencintai Rasulullah. Maka tujuan diadakan maulid, coba kita renungi sekarang. Mau nggak kita masuk surga? Bapak-bapaknya nggak mau. Mau nggak kita masuk surga? Coba saya mukanya ke sini sekarang ya. Mau nggak masuk surga? Yang mau yang depan aja, yang belakang nggak mau. Kurang kompak jawabnya ya. Karena ususnya udah pada dempet. Dingin.
lapar, malam-malam mana hujan disuruh dengerin mau masuk surga? Mau apa mau? Mau banget apa mau aja? Mau aja apa mau banget? Apa mau mauan? Nggak serius. Ibu sekarang. Ibu mau masuk surga nggak? Mau masuk banget apa mau masuk aja? Tuh nggak kompak kan? Ada yang aja, ada yang banget. Yang mana nih? Mau masuk aja apa mau masuk surga? Mau masuk banget apa mau masuk surga? Kok mau masuk banget? Masuk surga lah. Ya. Saya yakin semua yang hadir menjadi penghuni surga. Selama jangan ada dusta di antara kita. Ya salah. Setuju nggak? Senyum-senyum benar. Senyum asli. Salaman nolong, negor, kulu asli. Asik gak? Asik. Ini kalau suruh ceramah jam 12 malam begini nih kasusnya nih. Ya. Yang ngomong juga udah dempet ususnya. Panjang jalan dari Jakarta kemari cuman makan mie ayam. Kesian deh aku. Dari tadi duduk nggak ditawarin buah, duduk. Mau ngambil malu. Di sebelah guru, sebelah sohibul bait nggak tahu diri. Nawarin kek. Saya minta buah satu, dijauhin lagi piringnya. Astagfirullah, nasib. Mana di sini cuma air putih doang lagi. Nasib. Nggak apa-apa, yang penting asli, asik. Yang penting asli, bukan asik, asli. Jadi senangnya senang asli, ya. Inilah yang diharapkan Rasulullah. Kita kepengen kalau Rasulullah ingin senang, tahu nggak kuncinya? Mau nggak mimpi Rasulullah? Kalau bisa mimpi Rasulullah itu luar biasa. Kaget ya Bu? Biar nggak ngantuk. Kalau kita sudah mampu dan dianugerahkan bisa jumpa Rasulullah, Masya Allah, itu tiket masuk surga. Amin. Mau jumpa dengan Rasulullah nggak? Sebelum kita wafat, kita sudah melihat Rasulullah. Baik dalam mimpi, mudah-mudahan bisa ketemu secara langsung. Karena ini janjinya Kanjeng Nabi Muhammad. Man ra'ani fil manam fasayarani yakzatan. Siapa orang yang melihat aku dalam mimpi, maka ia akan melihat aku dalam keadaan wujud sebelum dia meninggal dunia. Itu janjinya Rasulullah. Mudah-mudahan semua yang hadir mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau mimpi Rasulullah? Mau banget apa mau aja? Ini teh nggak datang lagi. Mana perut dingin. Kalau mau mimpi Rasulullah, ada pagar terbesar yang harus kita singkirkan. Mau tahu pagarnya apa? Mau tahu penghalang yang susah kita baca selawat udah banyak. Ini muka-mukanya ahli selawat semua ini. Dikit-dikit seminggu berapa kali hadir majelis maulid. Belum di rumah baca selawatnya banyak. Tapi kenapa kita sulit mimpi Rasulullah? Kenapa kita sering bertasbih, kita sering bertahlil, kita sering beristighfar, tapi sulit mimpi Rasulullah? Kayaknya itu hijabnya tuh besar sekali. Kenapa? Mau tahu nggak? Ini serius nih, yang ini sekarang serius nih. Mau tahu aja apa mau tahu banget? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Rusak lah kalau gitu. Kamu nanya, benar. Dijawab ya. Yang dapat
menghalangi kita untuk tidak bisa berjumpa dengan Rasulullah karena ada dendam sesama kita. Ada apa? Pernah disakitin enggak? Pokoknya di sini mau diaminin enggak? Mau diaminin enggak? Pokoknya yang pacar-pacaran kita doakan malam hari ini putus. Pokoknya yang pacar-pacaran amin. Fatihah. Loh kok ketawa? Yang suruh mau mimpi Rasulullah apa mau ngeliat pacar? Ngapain pacar nggak jelas? Nggak jelas. Yang jelas itu langsung datang nemuin orang tua kita, langsung ngelamar nikah. Itu yang betul. Gunung Kuseberangi. Ya. Gunung Kuseberangi. Salah deh tuh. Apa tuh? Lautan Kuseberangi. Kok ceramahnya jadi begini ya? Pokoknya kalau buat anak-anak muda yang bikin menghalangi kita tidak bisa jumpa dengan Rasulullah karena kita banyak maksiat, terutama punya pacar. Maka kita doakan betul. Yang sudah menikah, jangan ada dusta antara suami dengan istri. Cerai. Astagfirullahaladzim. Ojo cerai, dosa. Kok cerai? Wah, ini kayaknya yang hadir ibu-ibunya sakit hati semua nih. Bentar, baik. Saya masih ada 1 hari di sini. Nanti kalau mau konsultasi rumah tangga boleh. Daftar sama Habib Faiz ya. Daftar aja, saya nggak datang-datang. Jadi kesimpulannya secara garis besar, kalau kita betul-betul rindu kepada Rasulullah SAW, betul-betul ingin melihat wajah indahnya Nabi besar Muhammad SAW, Allah, amin. Mudah-mudahan bisa mimpi melihat wajah yang indah, wajah yang seperti rembulan, wajah yang penuh cahaya, wajah yang bersinar-binar, wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan ada dusta di antara kita. Artinya kita pastikan pernah disakitin. Sama siapa? Astagfirullahaladzim. Ya, semua kita pernah dizolimi, ya, pernah dibohongi, pernah merasa sakit hati, betul? Nah, kenapa sekarang pembahasannya hati? Karena hati adalah PR terbesar kita. Kita dilahirkan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua yang lahir terlahir fitrah. Apa fitrah? Suci. Kemudian nanti pas kita kembali menghadap Gusti Allah, al-yawmu la yanfa'u malun wa banun illa man atallaha biqalbin salim. Lahirnya bersih, kudu kembali ke Gusti Allah menghadap Allah Nah, makanya jangan mau kita ada sesuatu yang justru dapat menghalangi syafaatnya Rasulullah. Yang justru dapat menjauhkan kita dari rahmatnya Allah. Yang justru kalau ada dendam, maka kita tidak bisa menjadi orang yang bahagia di barzah. Na'udzubillah. Ingat kalimat Allah, bunyinya apa? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabakuna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghil. Wahai Tuhan kami, maafkanlah dosa-dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahulukan kami. Artinya apa? Orang-orang yang sudah meninggal dunia, divonis sama Allah, yang meninggal dunia semuanya dalam keadaan iman. Divonis sama Allah. Maksudnya apa? Maksudnya kita nggak boleh suuzon sama orang yang sudah meninggal. Dan tidak boleh ada ghil. Wala taj'al fi qulubina ghil. Jangan sampai ada di hati kami, ya Allah, dendam. Nah, ini dendam sampai disebutkan di dalam Al-Quran. Ini benteng terbesar yang menghalangi kita dari rahmatnya Allah. Yang menghalangi kita dari rezeki. Yang menghalangi kita dari semua pintu kebaikan.
Karena kalau orang sudah memelihara dendam di hatinya, maka mukanya menjadi nggak ada orang hatinya dendam mukanya gini. Nggak ada, itu senyum palsu. Tapi kalau orang hatinya bersih, dilihat wajahnya tuh sedep, ya, dilihat mukanya tuh enak, ya, mukanya tuh sedep dipandang mata, basyush. Apa maksudnya basyush? Murah senyum, ya. Nah inilah. Jadi kalau ada di antara kita malam hari ini benar-benar mau mimpi Rasulullah, yakin nggak? Serius nggak? Kamu bertanya-tanya. Kalau serius, maka ayo kita semua yang hadir, berani nggak kita maafkan orang yang zalimin kita? Jangan bilang insya Allah. Berarti masih cinta dengan ego ketimbang cinta dengan Rasulullah. Sekarang pilih, mau cinta Rasulullah apa cinta egonya? Ini kalau ceramah lapar begini Bu, ya. Datang jauh-jauh makan mie ayam Bu, yang punya rumah nggak tahu diri lagi, aduh. Orang datang suruh makan dulu kek, mana nggak dikasih apa-apaan, perut dingin, Allah, beb. Mungkin Habib Faiz lupa ya, lupa, asli nggak? Asli. Beliau nggak palsu, beliau asli baiknya. Ya, saya cinta sama beliau. Walaupun sampai pulang nggak dikasih makan, tetap saya cinta sama beliau. Nah, jadi berhubung nih 5 menit lagi nih, 5 menit jam 12 malam ya. Nanti kita baca doa sama-sama biar mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita kepengen hidup sebelum bicara barzah. Mumpung masih di dunia, maka barometernya bisa bahagia di barzah, bisa bahagia sampai akhirat kalau bisa jadi orang yang bersih hatinya di dunia. Inilah tujuan diadakan maulid. Targetnya apa? Allahu ghayatuna wa rasulu qudwatuna. Jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai target kita. Apa maksudnya? Hadir maulid pulang makin dekat sama Allah. Hadir maulid pulang makin taat sama Allah. Hadir maulid pulang makin soleh kepada Allah. Inilah tujuan maulid. Maka yang kedua, tujuannya apa? Targetnya apa? Ar-Rasulu qudwatuna. Jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, sebagai panutan kita. Caranya bagaimana? Jangan jauh-jauh dari majelis-majelis ta'lim. Jangan jauh-jauh dari ulama-ulama yang istiqamah. Karena mereka adalah orang-orang yang mewariskan contoh akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara kita yang enggak ingin selamat? Semua ingin selamat. Ini kode nih kayaknya nih. Mic-nya aja udah lapar. Mic-nya lapar. Apalagi yang ngomong fitnah sih. Enggak Bu, enggak lapar, enggak. Cuman kroyok-kroyok doang. Sampai di mana tadi tuh? Lupa deh tuh. Hah? Ayo, sampai di mana? Target, lapar. Allah kita jadikan target kita. Pokoknya kalau ada di antara kita sholat tes, yang sholatnya masih belentak, kode kayaknya nih. Udah dikasih hilang-hilangan biasanya disuruh berhenti gitu. Ya. Kalau ada di antara kita satu perihal yang wajib, sholatnya masih belum istiqomah, ya Rabb, ya Allah, jangan kau pulangkan kami ke rumah kami masing-masing kecuali kau jadikan kami istiqomah dalam sholat. Amin. Andai saja ada di antara kita yang masih belum mampu menjadi imam yang baik bagi istri dan anak-anak, ya Allah, ya Rabb, pulang dari sini berkat maulid, berilah hidayah kepada kami
agar kami bisa menjadi imam yang baik buat anak istri kami. Amin. Ya Allah, ya Rabb, andai saja ada di antara kami belum mampu menjadi istri-istri yang salehah, yang taat berbakti kepada suami. Mudah-mudahan berkat Maulid pulang dari sini jadi istri-istri yang salehah. Amin. Dan insya-Allah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sebelum kita wafat kita bisa jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Maka PR-nya yang pertama yang harus kita pastikan, jangan ada dendam sesama siapapun yang pernah nyakitin kita. Maka saya mau tanya, mampu nggak, bisa nggak kita maafkan orangnya malam hari ini? Pernah nipu kita loh, pernah ngambil harta kita loh. Mampu maafkan apa milih Rasulullah? Tik tok, tik tok, tik tok. Mau mimpi Rasulullah atau mau ketemu Rasulullah, apa mau milih kita miara dendam kita? Yakin? Yakin? Berarti mampu bisa maafkan yang salah sama kita. Yakin? Ayo kita doa sama-sama, mau? Janji sama Allah, mau? Ya Allah, bilang ya Allah, kami datang malam hari ini untuk membuktikan cinta aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka demi Allah, saat ini, hari ini, detik ini ya Allah, siapapun yang pernah menyakiti hati saya, baik disengaja maupun tidak, yang besar maupun yang kecil, demi Allah saya maafkan. Demi Allah saya maafkan ya Allah. Demi Allah saya ikhlaskan ya Allah. Demi Allah saya betul-betul rela ya Allah. Dan hari ini dan seterusnya saya tidak akan pernah dendam lagi sama mereka ya Allah. Alhamdulillah. Benar loh ya, awas loh. Jadi itulah akhlaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup, apa sih artinya akhlak? Apa definisinya akhlak? Akhlak definisinya ternyata hebat. Artinya akhlak hebat. Tahu nggak artinya akhlak? Ihtimalul makruh bihusnil mudarah. Akhlak artinya menanggung derita dengan penuh kesopanan. Allah. Itulah akhlak. Jadi kalau kita belum mampu berbuat baik kepada yang jahat sama kita, berarti kita belum sempurna akhlak kita. Namun kalau kita baik kepada yang baik sama kita, itu mah biasa. Maka kayak tadi alhamdulillah kita sudah berdoa kepada Allah dan sudah mengikrarkan bahwa kita betul-betul memaafkan siapapun yang pernah salah sama kita. Amin. Nah sekarang sudah jam 12 kurang 2 menit. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan doa ini bisa menghantarkan kita jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diikutin doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.